Oke, siap. Oke, makasih banyak ya, Didit. Sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf banget karena ada mundur sedikit 1 jam dari awal jam 7. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian udah berkenan buat hadir di malam ini. Oke, mungkin aku izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Aman Udah Mas. Mas. Oke, wait. Oke, jadi di sini aku akan cerita aja tentang Organization of Nervous System. Lebih tepatnya basic-basic dari dari sistem saraf. Mungkin di sini agak aneh dikit. Maksud saya soalnya ini apa ya? Aku nanti kan ada 2 kali ngisi, tapi pemenggalan babnya itu agak aneh gitu. Jadi mungkin aku nanti izin menyampaikan materi, tapi nanti sistemnya lebih ke diskusi aja gitu. Oh ya, BTW ini yang dari angkatan 23 udah dapat materi apa namanya nervous system dari nggak dari Faal belum? Apa ini baru pertama kali? Hmm, Baru pertama kali, Mas. Mungkin untuk O- beberapa kelas mungkin ada udah yang ada diajar saraf, tapi untuk saya sendiri masih belum, Mas. Oke, jadi kalau karena ini pertama kali, jadi kalian gini aja. Ini kan aku pakai apa namanya? Nggak pakai laptop ya. Jadi itu kayak nggak kelihatan kalau kalian resen atau gimana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kan langsung on mic aja. Kalian boleh menyela aku pas aku lagi ngomong, nggak apa-apa. Soalnya aku berulang kali menekanin di mana-mana kalau sistem saraf ini sebenarnya mudah, tapi konsepnya tuh yang paling beda dari sistem organ yang lain. Jadi ada apa ya, agak nggak masuk akal kadang-kadang itu. Jadi nanti kalau ada kebingungan langsung aja tanya. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Oke, jadi di sini aku mau nyampaikan beberapa bab dari Constanzo. Cuman ada 10 slide doang. Santai aja. Oke, jadi Organization of Nervous System ada dua. Jadi sistem nervous kita atau sistem saraf kita itu terdiri dari dua hal pokok yaitu sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Sudah tahu lah ya. Habis itu kalau saraf perifer terdiri dari nervus. Sejak mana dia itu dianggap sebagai nervus perifer? Sejak radix dorsalis sama radix anterior. Jadi sejak dia itu keluar dari medspin, itu sudah dianggap sebagai sistem saraf perifer. Yang membedakan apa? Ada selnya beda. Nanti akan dijelaskan di next slide. Jadi kurang lebih sistem saraf kita itu terdiri dari 2 hal, yaitu aferen atau yang naik atau sensorik atau yang masuk ada input sama eferen. Jadi itu pasti eh, ada masukan dan juga ada keluaran. Yang ini beda gitu loh, beda dari sistem-sistem yang lain mungkin. Jadi kalau kalian itu misalkan ya, eh, kalian apa ditanyain apa sih fungsi dari cerebellum, kalian tuh nggak bisa jawab fungsi cerebellum itu adalah untuk menjaga keseimbangan aja. Enggak, kalian harus bedah secara aferen, dia itu menerima sinyal apa aja, lalu dia mengirimkan sinyal apa aja secara eferen, kayak gitu. Jadi aferen ini adalah sensor. Jadi sensor itu apa? Eh, Masukan atau rangsangan dari luar atau dari eksternal yang bisa menimbulkan reseptor potensial yang bisa diinterpretasikan oleh otak kita atau medula spinalis kita. Kalau itu adalah refleks kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk bab ini atau bagian ini sebenarnya lebih mudah dipahami di bab neuroanatomi sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin aferen adalah sensori, eferen adalah motorik. Itu yang mungkin bisa dipahami. Tapi nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut, nggak kayak gitu juga konsepnya gitu. Pokoknya aferen itu adalah masukan, eferen adalah keluaran. Oke, mungkin ada yang mau jelasin sedikit, enggak wis, jangan ya. Jadi eh baik lagi untuk komponen dari medulla spinalis ya udah seperti biasa. Ada medulla spinalis dan nervus spinalisnya. Itu kayak ya udahlah kayak biasa lah ya. Untuk bagian otak sendiri
terdiri dari beberapa hal. Yang penting adalah brainstem dan juga cortex. Tapi di dalam cortex itu tuh ada, sebelum cortex itu ada diencephalon atau talamus grupnya talamus itu diencephalon, atau artinya itu dien itu kayak di antara otak gitu. Di antara otak itu ada, oh ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa di merah-merahin ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi fungsinya midbrain sama cortex ini gimana, pembagiannya gimana? Jadi ibarat kalau secara gross ini brainstem kita adalah, atau batang otak terdiri dari midbrain, pons, dan medula yang di tengah ini itu adalah pintu gerbang kesadaran kita. Sedangkan cortex itu adalah eh, wujud dari kesadaran kita. Ibarat kalau kalian itu mengaktifkan brainstem, kalian itu akan menghidupkan laptop. Tapi balik lagi kalau hanya brainstem aja yang aktif, jadi laptop ini cuma biru aja, kayak blue screen gitu. Kalian pernah nggak beli laptop yang masih kosongan belum ada Windows-nya kayak gitu? Itu kalau brainstem aja yang hidup. Jadi kalau misalnya kalian hidupkan juga korteksnya, itu nanti akan ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diakses, bisa ada Windows-nya, nanti bisa buka Chrome, buka Line, buka OneNote, dan macam-macamnya kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, next slide. Ada yang tanyakan nggak sampai di sini? Mungkin ada yang mau review lagi tentang Neuro Anak kemarin. Oke, nggak ada ya. Oke, aku next. Oke, jadi sel saraf kita itu adalah ya neuron ini bentuknya kayak gini. Yang penting adalah kalian tahu bahwa sel saraf kita itu kecil tapi itu panjang gitu guys. Jadi hmm, untuk untuk apa namanya? Untuk pusat dari metabolisme dari neuron itu disebut soma atau badan sel. Nah, kalau dia tuh badan sel tuh ngumpul jadi banyak, nah warnanya tuh hitam atau bisa disebut jadi substansia grisea gitu. Jadi warnanya itu bukan hitam sih, lebih tepatnya lebih kayak abu-abu kayak gitu. Nah, itu tuh untuk sintesis protein dan ya sebagai eh, se- tingkah seharusnya sebagai sebuah neuron atau badan sel kayak gitu. Nah, itu sebagai inti sel. Nah, dia itu punya dua, karena baik lagi dia itu kan punya fungsi sebagai aferen sama eferen. Nah, aferennya dia tuh menerima informasinya itu dari apa? Dari dendrit. Kecil-kecil tapi banyak. Dia itu merupakan tonjolan dari soma atau tonjolan dari badan sel untuk menerima informasi. Jumlahnya banyak, guys. Jadi badan sel ini memungkinkan untuk menerima banyak informasi. Nah, salah satu penonjolan terpanjangnya itu namanya itu akson. Dia itu mulainya dari akson Hillock kayak gitu. Nah, itu tuh dia tuh fungsinya untuk eferennya untuk menyampaikan informasinya kayak gitu. Nah, si sel saraf si akson ini bisa ditutup dengan mielin. Mielin ini adalah dari semacam zat lemak. Kalau dia berkumpul jadi satu akson-akson ini, warnanya akan jadi putih, makanya jadi substantia alba kayak gitu. Nah, habis itu di antara tompolan-tompolan dari mielin ini kan ada kayak celah ya, namanya itu nodus of Ranvier. Jadi fungsi dari mielin ini adalah untuk mempercepat konduksi dari masukan saraf atau dari muatan listriknya tadi biar bisa lompat-lompat, karena si mielin ini karena dia itu kayak dari lemak, dia itu tidak bisa, kan tidak polar ya, dia itu tidak bisa meneruskan dari potensial aksi. Maka dari itu yang bisa tuh ya nodus of Ranvier ini, karena dia jaraknya jadi panjang-panjang, jadi dia lompat-lompat terus dengan kecepatan yang sama lompatnya itu. Jadinya apa? Dia lebih cepat dong. Ibarat ya dia tuh, kamu tuh jalan biasa sama ada yang lompat-lompat kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sistem saraf pusat itu hampir semuanya udah diselubungi sama mielin. Tapi kalau di sistem saraf perifer ada tipe sabut yang ada mielinnya, ada yang enggak. Nanti akan dijelaskan di next slide kayaknya. Kayak gitu. Nah, masalahnya gini lah, tadi kan dendritnya banyak. Kenapa kok aksonnya cuma satu? Iya, aksonnya cuma satu,
tapi dia tuh bisa bercabang. Namanya tuh akson kolateral. Jadi di tengah-tengah nanti di tengah-tengah akson itu ada juntayan ke kanan gitu biasanya. Itu tuh memungkinkan untuk satu neuron itu mengirimkan informasi ke neuron yang lain. Biasanya akson kolateral ini bersifat inhibisi, tapi tidak mesti juga dia itu bersifat inhibisi. Nah, di ujung dari akson ada terminal presinaps. Nah, di sini udah dikasih tahu belum gimana caranya neuron itu mengirimkan satu informasi ke neuron yang lain. Udah pernah belajar belum? Pakai Belum, neurotransmitter, Mas. Mas. Itu, gimana ya? Nanti aja, kalau nanti tanya aja ya. Nanti aku mau coba jelasin secara verbal dulu. Jadi, mungkin kalian bisa bayangin ya, kayak ibarat, jadi apa sih komponen yang akan disampaikan dari antar nervus itu sama kayak kabel listrik. Kalau kabel listrik kan ya elektron, emin gitu kan ya. Dia itu jalan-jalan eminnya sesuai dengan beda potensial kan ya. Kalian udah tahu lah. Nah, tapi kalau di nervus kita yang disalurkan itu apa? Yang disalurkan itu Na+, muatannya positif, kayak gitu. Jadi awalnya adalah kayak gini. Jadi awalnya itu sebuah neuron atau sel saraf itu dia akan menerima lonjakan Na di badannya. Nah, akhirnya kan dia sendiri tuh yang dapat lonjakan Na, dia muatannya lebih positif daripada yang lain. Jadinya jadinya apa? Karena dia tanya lebih positif dan lainnya lebih negatif terjadi lonjakan potensial atau potensial aksi yang bikin Na plusnya itu kayak merembet gitu guys. Jadi merembet ke tempat-tempat yang lain juga. Tempat-tempat lain itu juga mau dikasih Na. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin untuk interaksinya ada presinaptik, ada postsinaptik. Presinaptik dari akson, postsinaptik dari dendrit. Gambar yang bawah. Bayangin kalian tuh punya dua bakpo, yang di tengah-tengahnya itu ada celah. Namanya celah itu namanya synaptic cleft atau celah sinaptik gitu. Jadi ingat kalau misalkan eh, komunikasi antara sel itu namanya sinap atau nyambungnya itu namanya itu sinaps gitu. Celahnya namanya synaptic cleft atau celah sinaps kayak gitu. Nah, di presinaptik itu tuh ada vesicle. Kalian tahu vesicle itu kayak gelembung-gelembung. Isinya itu apa? Isinya itu neurotransmitter. Neurotransmitter itu untuk apa? Untuk membuka gerbang Na yang mau masuk ke possinap kayak gitu. Nah, diaktifkan oleh siapa dia? Macam-macam, tapi kebanyakan dia itu Ca2+. Nanti teman-teman kayak Nabil mungkin bisa, Nabil dan teman-teman Oculus lainnya mungkin kalau aku salah bisa dikoreksi ya. Soalnya aku juga baru belajar di neuro ini kayak gitu. Jadi karena jadi ada Ca2+ yang bisa memicu synaptic cleft ini, aku sorry, vesicle neurotransmitter ini untuk melepaskan aset neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Zat untuk membuka atau menutup gerbang ion. Itu nanti macam-macam. Nah, nanti akan membuka si gerbang ionnya itu tadi, habis itu membuka, habis itu Na itu bisa masuk ke mana-mana kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Kalau sensori kalau nggak salah bisa otomatis kayak gitu. Dan eh, jumlah neuron itu tertata rapi. Jumlah neuron, susunan neuron itu tertata rapi, nggak asal-asalan gitu loh. Jadi dia itu kalau neuron lagi badan, misalnya kan kalau otak itu kan substansia gizelnya di luar, substansia labanya di dalam. Berarti artinya apa? Substan, eh, sub- Neuron tadi, badan sel tadi yang soma itu tuh ada di bagian pinggir-pinggirnya. Tengah-tengahnya itu, yaitu adalah aksonnya yang udah ditutup oleh mielin. Kalau di mespin kenapa kok ada di dalam? Nah, soalnya sabut-sabut dari apa namanya akson tadi itu lewatnya luar. Di dalam itu ada neuronnya mespin sendiri. Kayak gitu. Nanti neuron mespin itu keluar kemana? Ke kanan dan kiri. Akhirnya jadi nervus spinalis. Kayak gitu. Itu harus kalian kalian bawa. Itu konsep itu harus kalian bawa biar kalian tuh nggak bingung loh. Nanti gimana apa namanya kumpulan
neuron ini emang segede apa sih kayak gitu. Jadi emang sepanjang itu. Mungkin kecil tapi sepanjang itu. Sepanjang apa? Jadi eh, untuk setiap susunan nervus itu bakal bertingkat. Nanti akan dijelasin di bab selanjutnya. Bahkan sepanjang dari korteks sampai medula spinalis itu untuk traktus corticospinalis. Sepanjang itu emang. Bisa kalau di teks, kalau di konsensus bilangnya bisa sampai 1 meter. Tapi menurutku ya kalau orangnya tinggi ya, ya lebih dari 1 meter lah ya. Dari atas sampai segmen paling bawah di cauda equina itu kan ya 1 meter lebih ya. Kayak gitu. Nah, habis itu neuron ini nggak bekerja sendirian, terutama di sistem saraf pusat, dia dibantu oleh sel glia. Kalau di saraf perifer dia dibantu oleh supporting structure yang lain, tapi bukan sel glia, beda. Kayak gitu. Nah, sel glia ini kalau kata Costanzo terdiri dari 50% dari volume otak itu sendiri. Untuk apa? Untuk mensupport neuron, untuk memberi makan neuron, dan bahkan untuk menyimpan tadi di antara bakpo tadi kan ya. Kalau misalkan neurotransmitternya keluar, kan bisa ke kanan kiri kan, itu ditutup sama dia, sama sel glia ini gitu. Jadi dia mensupport fungsi dari neuron itu. Dan bahkan sel glia ini punya punya stem cell yang dia bisa memungkinkan untuk tumbuhnya neuron baru gitu. Walaupun emang regenerasi neuron di SSP itu susah, bisanya sistem saraf perifer. Walaupun ya tetap susah aja sih. Kayak regenerasi dua sel yang sulit untuk beregenerasi itu sel saraf sama sel jantung. Itu yang susah untuk regenerasi. Biasanya langsung jadi apa? Fibrosis, jaringan ikat. Nah, sel glia ini ada 3 tipe, astrosit, oligodendrosit, sama sel Schwann. Kayak gitu. Astrosit itu yang tadi, yang lebih ke ya ngasih makan dan fungsi supportingnya benar-benar itu di astrosit tadi. Dan bahkan kalau kalian tahu blood-brain barrier, itu yang membentuk adalah kaki-kaki dari astrosit. Jadi dia tuh kayak bintang ya, kayak bintang laut, kakinya panjang-panjang gitu. Kalian udah belajar di histologi insya Allah ya, masih ingat dikit lah. Tipe kedua adalah oligodendrosit. Nah, oligodendrosit itu membentuk mielin. Balik lagi, mielin itu adalah struktur kompleks, bukan satu. Jadi itu sepanjang itu, putih itu namanya mielin. Tapi kalau satu-satu itu namanya oligodendrosit. Biasanya di putih-putih ini ada titik A. Nah, itu adalah titiknya dari intinya dari oligodendrosit. Habis itu nanti dia itu menghasilkan lemak-lemak yang sampai menutupi dari akson itu tadi. Dan itu ada banyak. Kayak gitu. Nah, kalau di sel apa sistem saraf perifer namanya sel Schwann. Habis itu kalau mikroglia itu adalah makrofagnya SSP. Nanti kalian kan di Faal nanti juga diajari kalau makrofagnya di kulit namanya apa, sel Langhans. Kalau misalnya di hati namanya apa, sel Kupfer ya. Sorry, aku lupa dikit. Ya kayak gitu dan seterusnya dan itu banyak. Oke. Habis ini kita akan bahas tipe sabut saraf perifer. Sebelumnya aku mau nambahin lagi tadi. Oh ya, kalian sudah paham belum eh, maksud dari lower motor neuron LMN sama maksud dari upper motor neuron? Kalian kan belajar teramat. Mungkin kalau ada yang paham bisa tolong dijelaskan. Apakah ada yang mau menjelaskan, membantuku menjelaskan elemen sama WMN? Gini wes, LMN itu mulainya dari mana sampai mana, UMN itu dari mana sampai mana? Kan ada di Tramet Spine tuh, sama refleks kalau nggak salah. Lalu adakah orang? Ya, mas saya izin jawab, Mas. Siap deh, Pak. Monggo, monggo. Mungkin kalau secara singkat ya, kalau upper motor neuron tuh dia secara klasifikasinya yang masih secara penuh terdapat di central nervous system. Jadi mungkin mulainya dari motor cortex ya, jadi dari cortex terus dia berakhirnya nanti sampai terakhir sebelum dia relay di anterior horn di spinal cord. Terus saraf yang relay terakhir keluar dari spinal cord sampai ke perifer itu udah masuk ke lower motor neuron gitu. Oke, thank you banget, Diva. Ya, benar.
yang dikatakan Deva, upper motor neuron adalah ya baik tadi yang namanya upper, dia bagian atas, tapi motor neuron. Ingat, elemen sama UMN itu adalah klasifikasi untuk motorik neuron. Jadi mungkin kalian sebelum apa ya, sebelum membahas, kalau misalkan memahami sebuah sistem saraf, kalian harus klasifikasikan dulu. Dia motorik atau sensorik? Karena sensorik lebih panjang, lebih ribet. Kalau motorik itu lebih simple. Motor neuron dari motorik itu cuma ada dua. Di otak, di korteks, atau biasanya korteks piramidalis atau presentalis dan nama-namanya itu adalah motor neuron pertama. Terus yang kedua adalah di anterior horn medulla spinalis. Dia sinaps, guys. Jadi dari atas dari otak kita dia sinaps ke anterior motor neuron. Anterior horn of medulla spinalis. Jadi apa motor neuron itu mulai dari sebelum sinaps atau pas sinaps di anterior horn. Jadi kornu anterior ke depan itu termasuk motor neuron. Itu pentingnya di mana? Di klinisnya. Nanti kalau kalian udah belajar tramet refleks, itu kan kalau OMN nanti ototnya bakal refleks fisiologis meningkat, refleks patologis pelantar jadi ekstensor, habis itu sama refleks kutaneus menghilang kayak gitu kan ya. Nah, itu tuh dulu aku jujur pas pertama itu kebingungan. Ada yang bilang batasnya elemen sama elemen itu ya di Mespin, ada yang bilang keluar dari Mespin. Yang benar itu yang mana? Yang benar adalah kalau di medulla spinalis itu LMN dimulai dari kornu anterior. Sebelum kornu anterior itu termasuk UMN kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak ngomong Mespin itu termasuk elemen, nggak bisa kayak gitu, tergantung. Oke ya. Hmm, mungkin kalau mau main klinis sedikit, kalau misalkan kalian untuk gerakan motor itu kan yang paling penting di tangan sama di kaki kan. Kalau di tanganku diatur oleh plexus brachialis mulai C5. Kalau di kaki plexus lumbosacral mulai L1 kayak gitu. Nah, kalau misal kalian ada trauma jatuh dari gedung gitu. Dari kalian patah dikit, geser dikit gitu. Nah, kira-kira lesinya kayak gimana? Karena letaknya di leher, jadi nanti pola lesi dari motoriknya itu akan mix tercampur. Tangan kalian akan punya pola lesi lower motor neuron. Soalnya di situ adalah tempatnya plexus brachialis yang mengendalikan tangan kalian. Jadi refleksnya bakal gimana? Refleksnya bakal menurun. Refleks fisiologisnya. Tapi di kaki kalian, karena itu tuh masih belum sampai di kornu anterior, dia masih dia itu masih bagian dari corticus spinalis tract, dia tipenya akan jadi UMN. Refleks patelanya akan jadi meningkat atau bisa sampai ke clonus kayak gitu. Oke, tapi beda lagi kalau yang di nervus cranialis. Kalau di nervus cranialis definisinya kalau nukleusnya atau nukleus dari nervus cranialis itu masih termasuk UMN. Setelah nervus cranialis itu baru LMN kayak gitu. Oke, jadi ini adalah tipe sabut saraf perifer berdasarkan klasifikasinya adalah berdasarkan diameter ya. Diameter itu gimana bedanya? Apa bedanya diameter kecil sama diameter luas? Berarti kalau diameternya luas, aksonnya itu sama, diameternya ya segitu-gitu aja. Aku nggak hafal berapa berapa milimeternya. Pokoknya dia itu lebih apa ya? Lebih kalau dia diameter lebih panjang, berarti melinya lebih banyak, lebih numpuk kayak gitu. Karena dia tuh lebih numpuk, jadi kan lebih panjang juga. Ya nggak mungkin dong dia gendut doang. Dia pasti memanjang juga. Maka dia konduksinya adalah yang tercepat. Biasanya semakin atas itu tuh semakin berfungsi di motorik. Semakin tebal itu semakin berfungsi di motorik. Kalau semakin kecil itu tuh sering berfungsinya di sensorik. Jadi kalau kalau di sini kan ada sensori motor dan sensori only. Jadi kalau biasanya kalau nanti di kuliah atau di textbook itu yang paling misalnya kalau dia itu nyebut A alfa, A beta itu berarti maksudnya itu pasti neuron motorik. Kalau dia nyebutnya fiber 2, fiber 3, fiber 4, nah itu tuh pasti itu me, meng, apa ya? Itu maksudnya itu adalah sabut sensoris. Untuk menggampangkan pas kita baca aja.
biar kita nggak kaget gitu, kayak biar kita nggak bingung kayak gitu. Apalagi nanti kalau kalian baca tentang refleks masal spindle, nanti itu bakal agak ribet dikit. Ada dua klasifikasi ya tadi. Kalau yang ABC itu Erlanger dan Gesser. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu Lloyd dan Hahn. Kayak gitu. Oke, pentingnya balik lagi tadi kalau C sama 4 itu tuh pasti ada hubungannya sama sensori. Kayak gitu nanti kalian bakal lebih enak memahami kalau kalian udah membahas traktusnya secara langsung kayak gimana hubungan dari reseptor sampai ke traktus. Kayak nanti nggak sedalam itu nanti dibahasnya. Oke, sekarang membahas tentang sensori. Oke, di sini yang aku mau bahas adalah sensori dari tubuh, yaitu sensori biasa atau sensori kulit itu yang dikode oleh spinothalamikus anterior anterolateral sama dorsal column dan lemniscus medialis. Jadi ini meliputi pain, temperatur, habis itu vibration, soft fine touch, cold touch, kayak gitu. Jadi yang pokoknya indera peraba lah, kayak gitu. Soalnya nanti kalau di faal itu kan ada dua kan beda. Kayak ada sensori sama special sense yang kayak pengecap, pengecap, penglihat, menghidup, pendengar itu termasuk special sense. Kenapa? Soalnya untuk memahaminya lebih baik dipisah. Soalnya dia tatanannya itu beda sama ini gitu, agak beda kayak gitu. Oke, jadi jalannya itu kan aku tadi bilang jalannya lebih ribet daripada motor. Nanti motor dijelaskan di D kedua. Aku ngajar di hari kedua, jadi kayak 2 minggu lagi kayaknya. Jadi yang pertama adalah dari reseptor. Reseptor itu diaktifkan oleh stimuli dari lingkungan. Apakah semua tempat bisa ada apa bisa diaktifkan oleh stimuli ini? Enggak, ada beda-bedanya. Namanya receptive field nanti. Soalnya, misal gini, fotoreseptor kan cuma ada di mata. Apa kulit kita bisa merespon rangsangan terhadap cahaya? Enggak bisa. Biasanya cuma karena suhu atau panas dari cahaya matahari yang sampai di kulit kita. Kayak gitu. Dan dia melakukan apa? Sensory transduction dan reseptor potensial, yaitu sensory transduction itu mengubah stimulus menjadi energi elektrokimia. Jadi dia mengubah sebuah rangsangan, kan dia kan sensor ya. Kalau mungkin kalian belajar listrik dikit ya, sensor itu mengubah stimulus. Kalau misalkan dia itu mekanoreseptor ya, getar-getarnya tadi atau sentuhan yang ada di kulit menjadi yang bisa diinterpretasikan yaitu Na plus tadi. Na plusnya kebuka karena ada Na plus kanal Na plus kebuka karena ada misalnya senggolan dari orang lain. Akhirnya apa? Na plus bisa masuk. Bayar lagi Na plus itu nggak cuma di dalam sel loh ya kan di luar sel ekstraseluler itu paling banyak Na plus kayak gitu. Dia masuk 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 itu namanya sensory transduction. Dan akhirnya itu kan akan merubah membran potensialnya. Nah, namanya tuh generator potensial atau reseptor potensial kayak gitu. Lalu akan diteruskan nanti dari reseptor ke first order neuron, habis itu ke second order neuron dan third order neuron dan sampai fourth order neuron nanti. Nah, first order neuron ini adalah yang pertama, dia biasanya dari mungkin gampangnya adalah nervus perifer tadi. Nanti dia sinaps kemana? Dia sinapsnya ke nukleus yang ada di medulla spinalis. Nanti kalian kalau belajar traktus-traktus lagi, nanti kalian coba dikaitkan dengan traktus itu. Soalnya per traktus beda-beda. Nah, gimana bentuknya? Bentuknya itu kayak pseudo-unipolar. Baik lagi, kalian harus tahu bentuknya ini guys. Jadi pseudo-unipolar itu badan selnya itu di tengah, habis itu dia punya tonjolan yang ke kiri itu dendrit, yang ke kanan itu akson. Jadi nggak kayak yang di gambar pertama ini, tapi gambarnya ini gitu. Ini yang titik ini diffuse ordernya ada titik itu kan, titik ya titik ini. Itu adalah somanya, dia punya kaki ke kanan sama kaki ke kiri. Saat yang ke arah reseptor itu dendrit, yang ke arah kanan itu akson. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah kurang lebih. Jadi dendritnya panjang dong ya, cukup panjang. Tapi ya kayak gitu lah pokoknya kayak gitu. Agak menyalahi aturan tapi segitulah pokoknya. Nah, habis itu second order neuron itu adalah dari medulla spinalis menuju ke talamus. Atau kalau di sini misalkan kamu mau lebih detail lagi, tractus spinothalamikus yang mengatur raba kasar itu tuh
dia sinapsnya naik dulu. Jadi dia masuk ke medulla spinalis ke substansia alba dulu kan lihat pinggir dulu, naik dikit dua segmen atau ada yang ngomong itu bisa naik bisa turun terserah semaunya dia. Naik dua segmen, habis itu dia masuk ke substansia grisya, dia sinaps atau dia melakukan menghubungkan tadi loh. Jadi aksonnya itu akan eh, menempel ke dendrit neuron lain untuk dialirkan ke talamus. Dan kalau dorsal kolum atau kolumna dorsalis lemniscus medialis, dia sinapsnya itu enggak di apa namanya enggak di medulla spinalis, tapi letaknya di medulla oblongata. Dinaik dikit, jadi yang di belakang itu yang fasciculus gracilis sama cuneatus dia naik dulu ke atas, habis itu sinaps di medulla oblongata, dari itu ke talamus. Nah, talamus ini adalah dia punya third order neuron. Hampir semua kecuali satu sensori di tubuh kita, termasuk special sense, itu diolah di talamus. Sebenarnya bukan diolah, tapi lebih ke diklasifikasikan aja, biar bisa diteruskan ke otak. Dan si talamus ini kayak dia tuh menyederhanakan semuanya gitu loh. Kan di tubuh kita banyak gitu loh. Berarti kan sel-sel sarafnya banyak. Sama talamus disimpulkan. Jadi satu sel talamus atau satu badan sel talamus itu bisa menerima input dari ratusan atau bahkan ribuan neuron untuk jadi satu sel, untuk bisa sinap ke satu sel talamus. Jadi dia kayak mengcover banyak hal gitu. Makanya kalau kamu tuh ada lesi pasienmu stroke di bagian talamus gitu misalnya, itu tuh defisit sensorinya hampir semuanya gitu. Oke, habis dari talamus itu masuk ke organ neuron, lalu masuk ke cerebral cortex. Pentingnya ini apa? Pentingnya nggak penting sumpah. Ya pokoknya kalian tahu jalan-jalannya aja. Nanti soalnya pentingnya buat di hafalan ini, hafalan pathway kaktus. Nanti nggak tahu di blog file ada perlu apa nggak ya? Aku agak lupa soalnya. Tapi nanti yang jelas di blog neuropsikiatri sama muskuloskeletal. Nanti ini penting. Nah, fault of the neuron adalah ya komunikasi antara neuron di korteks gitu aja. Kan dari korteks sendiri kan dia kan karena dia itu bisa berinteraksi antar daerah. Kalian kan udah pengenal area Boltzmann gitu ya. Misalkan di area 4 atau area motorik motorik primer itu dia itu sebelum mengeluarkan perintah dia kan harus melakukan koordinasi dulu dengan area berapa? Area 6 untuk premotornya atau mungkin kalau dari pergerakan bola mata atau apa ya refleks pergerakan bola mata di area 8. Nah, sebelum itu kan dia juga punya apa ya? Punya dia itu berinteraksi dulu dari area asosiasi, area berapa? Banyak. Tapi yang salah satu yang berperan adalah area 5 dan 7 asosiasi sensori motor sama visual. Sensori visual motor apa-apa gitu lah pokoknya. Pokoknya tempatnya di belakangnya dikit area 312 kayak gitu. Pokoknya ini antar korteks itu juga berhubungan gitu. Dan juga hemisfer kanan hemisfer kiri kan juga berhubungan lewat apa? Lewat corpus callosum itu. Kayak gitu. Oke. Ini adalah tipe reseptor. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tipe reseptor. Mekanoreseptor itu peka terhadap getaran, gerakan, sentuhan dan macam-macamnya. Yang ada apa namanya yang pakai mekanoreseptor itu di kulit, habis itu di pendengaran atau di telinga kan dia pakai hair cell yang dia itu bergetar kalau ada rangsangan dari suara dan vestibular yang sama. Kalau misalkan dia melawan gravitasi maka airnya itu akan menggetarkan dari hair cell-nya itu tadi. Jadilah membuka apa kanal NA-nya atau kanal tertentu nanti akan dijelaskan di kayaknya pemateri setelah aku nggak tahu siapa itu nanti jelas habis itu nanti diteruskan sampai ke otak. Habis itu yang pakai fotoreseptor itu cuma mata saja atau retina, yang pakai kemoreseptor itu hidung penghidu, habis itu sama pengecap, dan ini ada baru apa tekanan darah sama eh, apa namanya saturasi oksigen. Nanti itu tugasnya nervus vagus. Habis itu ada termoreseptor itu untuk di kulit juga sama nociceptor. Nah, nociceptor itu adalah nanti kalian akan di neuro atau di muskulo ya, aku lupa deh, nanti belajar tentang tipe-tipe pain, neuropathic pain, nociceptic pain dan macam-macamnya. Pokoknya kalau nociceptic pain itu adalah nyeri yang biasanya kita alami sehari-hari lah kebentuk
babras, kesikat, kalau pokok nyeri-nyeri biasa, nyeri-nyeri ya perih dan macam-macamnya yang karena memang ada rusaknya integrasi dari kulit kita atau dan semacam-macamnya. Itu tuh apa yang direspon, apa yang dikode oleh nociceptor ini adalah perubahan ekstrim dari pain atau temperature. Jadi kalau kalian itu menyentuh apa ya, Surabaya panas, habis itu kalian nyentuh minuman es gitu kan ya, kulit kalian atau kayak botol es gitu, ya kalian yang aktif itu cuma dia cold reseptornya aja dari kause ya, dari kause. Tapi apakah nociceptornya kena? Enggak. Tapi kalau kalian itu nyentuh, kesentuh ke selomot geni atau api, itu kan deltanya atau perubahan temperaturnya kan terlalu tinggi. Akhirnya di kode oleh nociceptor. Akhirnya dia kerasa, oh ini sakit gitu guys. Habis itu kan nanti ada refleks untuk menjadi rasa sakit itu. Atau nanti akan dijelaskan di kapan ya? Aku lupa. Harusnya sekarang kalau kalau nggak besok. Oke. Oke, insya Allah udah paham ya. Nanti kalau ada yang tanya, langsung tanya aja. Atau kalian kayak bilang aja kalau tadi dari tadi penjelasan nggak ada yang nggak ada yang masuk sama sekali, nggak apa-apa bilang aja. Sumpah aku juga baru baru coba-coba ini kan, menyampaikan materi di bidang biologi yang nggak pernah sama sekali sebelumnya. Oke, habis itu baik lagi gimana caranya kita itu bisa menginterpretasi dari sebuah stimulus dari lingkungan karena adanya sensory transduction yang dilanjutkan oleh reseptor atau reseptor potensial kayak gitu. Sensory transduction tadi adalah perubahan stimulus jadi energi listrik. Ya, diperantara oleh pembukaan atau penutupan kanal ion tertentu. Nanti kalian ingat-ingat aja ini dulu. Kalian hafalan dulu. Nanti setelah membahas indera-indera khusus, kalian baru uh, pahami kayak gitu. Jadi misalkan kalau di organokorti suaranya itu bisa menggerakkan hair cell tadi kan, itu termasuk mechanoreseptor. Akhirnya kanal NA-nya kebuka. Akhirnya apa? Bisa karena NA-nya adalah baik lagi adalah bermuatan positif, dia akan disalurkan terus sampai hingga ke korteks. Habis itu kalau misalnya di retina fotoreseptor bisa memicu fotosimerasi dari rhodopsin. Nanti akan dijelaskan juga di tahap setelahnya. Kalau lidah sama penghidu itu kemoreseptornya mengaktifasi G protein. Atau kalau bisa di penghidu namanya G off golf gitu, G olfactorius dan adenylyl siklase hingga membuka kanal-kanalnya dan nanti akan mengakibatkan lonjakan potensial, namanya itu generator potensial tadi. Bisa eksitasi atau depolarisasi, bisa naik, bisa turun. Ini yang turun, yang B yang bawah itu turun. Inhibisi. Jadi dia malah menyusahkan buat si reseptor ini untuk tereksitasi. Nah, kapan si rangsangan tadi itu bisa diteruskan oleh reseptor hingga ke otak apabila dia melewati batas minimum untuk dihantarkan atau threshold. Kalau ada threshold, maka terjadi action potensial, nggak cuma reseptor potensial. Jadi reseptor potensial itu semua perubahan membran membran potensial tadi atau semua perubahan Na plus yang masuk. Tapi kalau action potensial, jumlah minimum adalah penghantaran, gimana ya ngomongnya ya, penghantaran jumlah Na yang masuk minimum untuk bisa melakukan penghantaran dari reseptor sampai ke atas tadi, sampai ke otak tadi. Nah ini kayak gitu. Oke. Nanti itu biasanya dijelaskan sama dokter Isya di bagian otot, fisiologi otot. Nah, tadi yang aku singgung tentang receptive field, apakah semua tempat di tubuh kita itu bisa tereksitasi atau bisa terpicu? Enggak, cuman area tubuh tertentu saja. Namanya itu receptive field tadi. Kalau misalkan apakah bau busuk itu bisa diinterpretasi sama kulit? Enggak bisa, cuma hidung doang yang bisa menginterpretasi. Kayak gitu. Semakin sempit fieldnya itu maka semakin presisi kayak gitu. Kalau semakin luas maka semakin banyak yang di cover. Jadi misalkan ya Kak, di tangan kita itu kan neuronnya satu neuron itu mengaktifasi motor gen ya. Satu neuron
itu mengaktifasi, ya hampir sama lah konsepnya. Satu neuron mengaktifasi 10 fiber otot. Akhirnya dia bisa bisa menggerakkan jari tangan itu semakin apa ya, semakin presisi gitu setiap gerakannya. Tapi kalau misalnya di punggung itu kan 1 banding 1000 atau banyak lah 10.000, aku lupa. Jadi dia gerakannya ya nggak bisa yang seaneh-aneh jari tangan kita kayak gitu. Itu juga berlaku juga di sensori. Di sini kita di apa namanya, di telapak tangan kita itu semakin apa ya, semakin presisi banget lah. Jadi kalau misalkan nanti kan tesnya adalah two touch discrimination. Jadi kalian nanti akan itu untuk apa ya, untuk mengecek fungsi dari dorsal column, column dorsalis dan magnus medialis. Jadi nanti akan kalian ada dua, ini anggap aja jarum satu jarum dua diginiin. Kasar dua nggak apa, beda ini beda. Habis itu di semakin sempit makin sempit makin sempit makin sempit. Sampai kalau di apa ya, di jari ini kalian tuh bisa merasakan dua titik itu terasa beda. Itu tuh sampai jarak 0,1 milimeter itu masih kerasa. Tapi bedaannya kalau di punggung. Kalau di punggung itu 1 sentimeter itu kadang-kadang orang juga udah nggak kerasa. 0,5 lah, 0,5 sentimeter udah kayak ini 1 titik nggak sih kayak gitu. Dan dia untuk mempersempit atau mempertajam lokalisasi dari stimulus, dia punya lateral inhibition. Di mana kalau bagian sampingnya itu tuh tereksitasi, maka akan malah menimbulkan inhibisi. Buat apa? Buat semakin melokalisasi area. Berguna di mana? Berguna di indera penciuman lebih tepatnya. Lebih yang kayak lebih guna lah. Kayak ya kalau kulit dari sinah biasa lah ya. Kayak ya kalian kalau kesentuh sini ya pasti tahu. Kalau hidung itu tuh kan areanya kan ya tempatnya kan di atas ini kan. Gimana cara bisa kayak dia tahu, oh ini kayaknya baunya dari arah kananku deh kayaknya. Kayaknya kamu belum mandi ya kananku ya gitu. Soalnya ada lateral inhibition tadi. Yang dieksitasi itu yang bagian sini doang. Yang bagian satunya diinhibisi malah. Jadi kayak benar-benar terkotak. Kalau nggak gitu gimana? Tereksitasi semuanya dong. Jadi kita kayak ada bau kecil aja gitu. Atau ada bau apa gitu. Kayak semua hidung kita tuh full of bau itu gitu loh. Jadi kan nggak enak gitu. Oke, habis itu lalu dilakukanlah coding. Coding itu apa? Interpretasi. Interpretasi itu apa? Penerjemahan dari setiap sensor yang masuk, dari setiap enak-enak yang masuk ini kan ya dikumpulkan di talamus, habis itu diinterpretasi. Misalnya kalian melihat, kalian jadi kiper ya, kalian jadi kiper, kalian tahu bolanya sekarang tuh karena Piala Asia kemarin warnanya putih, habis itu ada totol-totol warnanya merah sama hitam. Maksudnya segi 4. Nah, itu adalah termasuk interpretasi. Ditambah lagi kan pas jadi kiper, boleh ditendang. Kalian harus menginterpretasi apa saja, kecepatan juga. Kalian harus mengantisipasi ukurannya seberapa, lokasinya nanti bolanya mau turun di mana. Kayak gitu. Nah, yang menginterpretasi siapa aja? Ya masing-masing dari reseptor yang udah kita pelajarin tadi secara kompleks. Jadi emang kalau belajar apa ya, belajar neuro itu kalian harus memang apa ya, menurutku ya, kalian siapkan waktu 2 jam 3 jam per hari, 1 jam lah wes per hari, kali 30 hari kalian belajar sedikit-dikit gitu. Nanti kalian bakal bisa merangkai sendiri dalam otak kalian. Soalnya emang merangkai sebuah materi neuro dalam PPT itu agak sulit ya, jujur. Dan makanya itu aku juga dulu kayak sebel sama neuro. Kenapa? Soalnya kok nggak jelas ya pasti pas ngajar neuro data-data ini gitu kan. Emang susah, agak lebih susah gitu. Kalau apa namanya, kalau modalitas atau modalitas itu apa ya, kayak ya tadi mekanoreseptor dan reseptor-reseptor fotoreseptor dan lain-lain, jadi adalah reseptor masing-masing sesuai tugasnya. Ya kalau misalkan dia tadi, kalau misalkan dia mengkode modalitas nyeri, ya berarti dia punyanya reseptor hal ini. Kalau misalkan panas, ya berarti dia punya nyeri ini dan macam-macamnya. Nah, lokasi itu dikode oleh receptive field dibantu oleh lateral inhibition tadi. Jadi kayak tahu lokasinya benar. Kalau intensitas dikode oleh jumlah reseptor, beda voltasenya dari reseptor lain. Kalau durasi, dia dikode oleh namanya potensial aksi. Ini ada pola, oke, ini last slide. Jadi ini adalah ada pola adaptasi reseptor. Jadi reseptor kita itu nggak melulu mengkode sebuah hal itu terus-terusan. Tapi di kodenya ada 2 tipe, ada tipe fasik, adaptasi cepat sama lambat atau tonik. Jadi kalau adaptasi fasik ini cuma diinterpretasikan awal sama akhirnya aja. Jadi makanya dia dipakai sama corpusculus Pacini untuk vibrasi. Jadi kalian kerasa bergetar gitu. Soalnya kan
dia kan berubah-ubah terus tuh ke kanan kiri dan kita dan macam-macam. Dia mendeteksi onset sama offsetnya saja. Tapi kalau pola adaptasi lambat atau tonik itu di jadi kayak kalau kalian kesentuh ya, kalian masih kerasa ini. Kalian masih kerasa kalau sentuhan tangan kalian tuh kayak menyentuh ya di tangan kalian gitu loh pokoknya. Tapi nanti lama kelamaan akan semakin menurun. Jadi dia kan makin beradaptasi, makin kayak nggak sesakit awal lah atau nggak senyentuh di awal. Itu namanya adaptasi tonik untuk tekanan konstan dipakai Corpusculus Merkel untuk encode durasi dan intensitas. Ini ada tipe-tipe encoding, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, ada ya kayak gitu. Oke, untuk materinya singkat saja seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanya? Iya Nabil, boleh. Sel glial bisa remodeling, benar. Oke, jadi kapan sel saraf bisa diperbarui dan kapan nggak bisa? Ini mungkin makna klinisnya adalah saat ya ada penyakit tadi, ada penyakit misalkan ya, kalau misalkan yang paling sering adalah kalau di nervus perifer misalkan carpal tunnel syndrome, apa kayak CTS yang kayak kalian ini yang CTS itu hafalannya apa ya? Dok, dokter cuma apa ya CTS itu ya? Pokoknya yang apa sih Cohen ya? Bukan bukan Cohen, drop hand, Cohen itu hand lah aku lupa apa hand ya pokoknya yang menyebabkan lesi dari nervus medianus kayak gitu itu sebenarnya dari nervus medianusnya atau akson dari nervus ya itu nervus medianus itu akson sih apa ya. Dari sabut sarafnya itu yang udah dimielinasi itu tuh mengelopek sebenarnya karena ada inflamasi tadi tertekan mengelopek dan makin tipis gitu kan makin tipis sampai sampai bisa demielinasi gitu. Oke, ini bahas apa namanya bahas tentang CNS sama PNS. Oke, aku jelasin dulu tentang PNS dulu ya, biar gampang. Soalnya kalau tentang regenerasi enak dibahas oleh PNS. Gitu. Jadi kalau di tingkat akson tadi, nanti kalau misalkan terapi CTS adalah kan dia kan dilarang untuk bergerak sama mungkin dikasih apa namanya dikasih injeksi kortikosteroid untuk menurunkan imunnya, untuk menurunkan sel radangnya. Biar apa? Biar akson tadi, biar akson yang diademirinasi tadi bisa regenerasi. Ya, jadi kalau misalkan tipenya itu masih disabut atau di akson, itu bisa bisa apa namanya bisa regen ya. Jadi gampang regennya. Bahkan kalau kalian tahu kan ada sekarang udah ada glove tangan kan ya. Ya itu kan menyambungkan antara arteri, vena sama nervus bisa bisa diregenerasi. Tapi yang nggak bisa adalah soma atau neuron. Kalau ganglia, kan kalau ganglia itu apa? Ganglia itu adalah neuron yang berada di luar central nervous system. Itu bisa regenerasi, walaupun regenerasinya lama. Tapi kalau misalkan di central nervous system, misalnya di kolon anterior gitu, itu lebih susah lagi. Aku malah pernah baca tidak pernah bisa regenerasi, terutama yang dia di otak. Kalau di apa namanya di kolon anterior itu masih bisa sih ingatku. Soalnya misalkan kalian ada ini apa namanya entrapment neuropati itu loh, yang spondylosis dan teman-temannya atau spondylosis yang menekannya medula spinalis yang menekannya itu yang ke medula spinalisnya bukan ke cabang lateralnya itu kalau misalkan dibalikin lagi di terapi itu bisa pulih walaupun pulihnya nggak sempurna. Nah, sekarang tentang otak otak main otak tentang misalnya kayak pikun gitu kan pikun tuh kan demensia atau organ itu kelemahannya ada organik. Misalkan wes kalian ada stroke pas bagian hipokampalis.
di neuron-neuron di hipokampalis itu. Kira-kira apakah bisa membaik? Apakah memori kalian bisa membaik? Jawabannya adalah hampir pasti tidak bisa regen. Jadi neuron di central nervous system, neuron pertama di otak itu hampir tidak bisa regen. Makin atas itu makin susah regennya. Misalkan kayak gini wes, di makanya kalau apa ya, banyak penyakit-penyakit di otak atau central nervous system itu sifatnya hampir permanen guys. Jadi dan dia bisa disebabkan oleh autoimun karena normalnya emang otak kita itu nggak kena penyakit karena udah diamankan aman itu oleh sel glia ini kayak gitu. Ya walaupun sel glia ngomongnya ada stem cell tapi ya pada klinisnya itu jarang ada penyembuhan sempurna walaupun ada defisitnya itu pasti sisa gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian sampai ada kena stroke, infark, habis itu sel-selnya mati, itu kan ada yang mati dikit sama mati nggak terlalu nggak mati-mati banget gitu ya, kayak hipometabolisme sama mati. Kalau pas sudah mati ya mati, kalian cuma bisa mencegah stroke itu tidak relapse agar tidak makin tambah defisitmu itu. Kalau misalkan kalian punya sampai tangannya lumpuh misal gitu ya, ya udah gimana lagi nggak bisa diselamatin kayak gitu. Iya benar. Jadi mungkin kalau di buku Faal bilangnya emang dia punya stem cell ya. Mungkin bisa sih emang regen, tapi nggak sesignifikan itu regennya. Yang kalau di stroke itu kan ada apa namanya? Ada stroke itu ada tempat umbra sama penumbra. Umbra itu yang benar-benar dia tuh hitam. Kalau mati lah kalau di CT scan. Dia emang sel-selnya udah mati semua. Kalau di samping-sampingnya itu masih belum mati, masih ada hipoperfusi tapi kayak ya kesumbat dikit gitu lah ada cabang lainnya. Nah itu bisa membaik kayak gitu. Mungkin kayak nggak bisa membuat lagi, tapi mungkin bisa menyembuhkan gitu guys. Kayak gitu. Gimana Nabil? Apakah dipahami? Ya. Jadi misalkan ya, kalau misalkan ada Parkinsonism. Parkinsonism itu kan karena autoimun di substansia nigra di midbrain pas kompakta namanya itu menghasilkan neurotransmitter dopamin kan. Pada orang yang Parkinson itu akan jadi defisiensi karena ya rusak ininya nggak bisa menghabiskan dopamin lagi defisiensi dopamin dia. Apakah bisa sel glia kita menghasilkan substansia nigra baru gitu kan ya? Nggak bisa jawabannya. Dan ya emang nggak bisa. Kalau bisa emang nggak ada penyakit Parkinson guys gitu. Jadi akhirnya ada terapi kayak masih dalam stem cell. Jadi kita mencangkok stem cell substansia nigra yang bisa menghasilkan substansia apa? Yang bisa menghasilkan dopaminergic atau neurodopaminergic. Tapi itu juga masih dalam tahap penelitian, belum sampai dilakukan klinis trial gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan kedua. Oke, izin bertanya, saya masih kurang tentang interpretasi dari rangsangan. Nanti bermuaranya kemana rangsangan itu? Rangsangan itu baik tadi di sini. Saya share screen lagi ya deh. Oke, muaranya di mana? Muaranya di korteks. Tapi tergantung rangsangan apa. Misalnya gini, wes. Untuk aku kasih contoh satu modalitas pain dan temperature atau nyeri dan suhu. Dia itu dihantarkan oleh nervus traktus apa namanya traktus spinothalamicus lateral kayak gitu kan. Dia itu ya awalnya di reseptornya itu corpusculus free nerve ending dia reseptornya free nerve ending. Habis itu dia naik ke mespin, naik ke talamus, naik ke cortex. Nah, muaranya di mana? Di cortex. Di primary cortex itu sudah muara sebenarnya. Kalau kalau di sini kalau karena dia pain dan temperature dan di Cauda spinothalamicus lateralis dia masuknya di area 312. Jadi area Brodmann itu adalah
area muara dari semua hampir semua rangsang yang ada disesuaikan dengan jenis stimulusnya. Kalau visual dari mana? Visual nanti munculnya di korteks gyrus calcarinus di belakang, di area 17, area Brodmann 17. Dan nanti kan ada namanya area primer, kan aku nyebutnya area primer ya. Kalau main itu pasti primer lah. Primer itu kan ada apa ya? Dia tidak bekerja sendiri-sendiri, dia berkomunikasi, dia mengintegrasikan semua informasi yang dia punya, di mana di area secondary sama area tertiary, atau area asosiasi. Kalau sensori visual tadi di area 5 dan 7 tadi. Jadi ini, misalkan, ya, kan di occipital lobe ini visual, di parietal lobe ini adalah tadi pendek temperature, diintegrasikan di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya diffuse dan banyak banget. Dan sampai saat ini kayak fungsi exactly dari cortex bahkan dari hipotalamus aja atau dari talamus itu belum sepenuhnya diketahui gimana cara mereka bekerja sama. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh, kalau rangsangan itu muaranya di mana? Muaranya di cortex. Apakah semua di cortex? Enggak. Misalkan ya, kalau cerebellum. Cerebellum itu dia kan menerima dari traktus spinocerebellaris. Spinocerebellaris itu reseptornya apa? Reseptornya itu muscle spindle. Ada muscle spindle. Jadi dia kan ada sabut gamma. Sabut gammanya itu ke atas ke cerebellum. Dan dia itu nanti kan cerebellum kan fungsinya dalam mengoreksi ya. Kayak misalkan tonus ototnya di kaki nih, kaki ini udah pas kayaknya buat berdiri. Oke, nggak perlu ditambah. Kirim sinyal ke otak, otak atau premotor, premotor udah cukup, tonusnya segini aja, jangan diubah-ubah. Makanya kalau ada orang lesi cerebellum, dia akan kesulitan berdiri karena apa? Dia kesulitan mengatur tonus ototnya. Dia bisa mengangkat kaki, bisa, tapi getar nanti, nggak pas, nggak bisa bertahan kayak gini. Jadi kayak sesimpel gerakan gini, itu kan kalian butuh otot yang berkontraksi di tingkat tertentu. Masing-masing otot kan beda-beda tuh tingkat kontraksinya dan dipertahankan oleh cerebellum ini. Kalau ada lesi gimana? Tremor, tangannya tremor. Apakah itu normal? Pada beberapa orang normal, pada beberapa orang lagi enggak. Nanti diperiksa sama spesialis neuro. Kayak gitu. Jadi tergantung tergantung rangsangnya. Dia rangsang apa nanti muaranya beda-beda. Apakah menjawab? Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi atau diskusi lagi, wis. Nanti aku nggak tahu dosennya siapa. Nanti pokoknya kalau di Faal ini, pokoknya 10 1 kalau buat angkatan 23 ya. Ini banyak 23 kan. Dua-duanya ya ada Nabil sama Deva aja sama Emil. Nanti pokoknya kalian cukup apa ya? Kalian pelajari aja dari PPT dosen. Kalian pelajari benar-benar. Insya Allah tuh udah lebih lengkap lah. Udah jauh lebih lengkap kalau kalian mau baca lagi, coba baca Constanzo. Itu lebih yang simple. Kalau kalian mau baca agak expert, coba baca Sherwood. Kayak gitu kalau mau belajar faal beneran. Ada lagi yang tanyakan, mungkin satu pertanyaan lagi, biar ganjil. Oh ya, sambil aku mau share PPT neuroanatomiku. Jadi aku janji karena aku telat, jadi aku kompensasinya aku kasih PPT lagi. Oke.
Ntar aku kirim ke Novalis ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan last call, mungkin. Kalau nggak ada, mungkin aku kembalikan ke Didit. Oke, terima kasih Mas.